Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna laula an hadzanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudan amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul atau kita dapat bermuajahah kembali di bulan yang penuh keberkahan ini, di bulan yang penuh kemuliaan ini, yakni bulan Ramadan. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat Faslun sekalian yang dirahmati Allah, tentunya di bulan Ramadan ini kita sudah tahu semuanya bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang dimana kita dituntut untuk menahan diri, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik dari lapar, haus, dahaga, maupun menahan hawa nafsu dan juga menahan dari segala sesuatu yang berlebihan. Tapi sahabat Faslun jangan sampai lupa bahwasanya di bulan Ramadan ada beberapa peristiwa yang sangat penting dan sangat besar. Tentunya kita dapat mengambil hikmah dari beberapa peristiwa tersebut. Apa aja? Yuk kita simak. Di antaranya yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sobat Faslun pasti sering atau pasti sudah tidak lazim dengan yang namanya nuzulul Quran. Nuzulul Quran waktu diturunkannya Al-Quran yakni pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan Nabi sedang berkhalwat di Gua Hiro, maka turunlah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan selaras dengan firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang potongan ayatnya berbunyi Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran ila akhir. Yang mana artinya kurang lebih bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Quran. Maka dari itu bulan Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang istimewa karena diturunkannya kitab suci Al-Quran, yang mana tidak hanya menjadi pendobrak bagi sejarah, akan tetapi menjadi pegangan atau pedoman juga bagi umat muslim di kemudian hari. Yang kedua, ada peristiwa Perang Badar, di mana Perang Badar ini merupakan perang pertama kali umat muslim melawan kafir Quraisy, yang mana pada saat itu jumlah pasukan umat muslim terkisar antar 315 sampai 318 kurang lebih. Sedangkan dibandingkan dengan kafir Quraisy dengan pasukan yang 1000 dan juga dengan senjata yang sangat lengkap dan juga kuda yang sangat banyak, kehitung setiap orang itu punya kendaraan kuda, sedangkan umat muslim hanya 2 kendaraan kuda dan juga sisanya unta. Ya, pada waktu itu mungkin secara kuantitas kita pesimis gitu. Akan tetapi dengan kegigihan, dengan perjuangan umat muslim tersendiri pada saat itu yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersendiri, menjadikan umat muslim menang akan perang yang pertama kali dengan jumlah kuantitas yang sangat terbatas. Maka dari itu di Perang Badar ini kita dapat pesan bahwasanya kuantitas tidak mempengaruhi seberapa besar kita melangkah, akan tetapi bagaimana kualitas kita dapat membuktikan seberapa besar kita membuktikan kita bisa dan kita bisa meraih kemenangan tersebut. Itu di bulan Ramadan yang kedua ada namanya Perang Badar, di mana umat muslim sudah membuktikan di sana adanya kegigihan, adanya perjuangan umat muslim untuk menaklukkan kaum kafir Quraisy. Yang ketiga ada peristiwa Futuh Mekah, yang mana pembebasan kota Mekah berawal daripada perjanjian Hudaibiyah yang dilanggar oleh kaum kabilah yang ada di Mekah, kafir Mekah,
Rasulullah ketika berada di Madinah itu mendengar adanya pengkhianatan daripada perjanjian Hudaybiyah tersebut. Maka dari itu, singkat cerita, Rasulullah bersama beberapa ribu pasukannya itu kembali dari Madinah ke Mekah untuk tidak lain dan tidak bukan untuk pembebasan daripada kota Mekah. Pembebasan seperti apa? Pembebasan seperti banyak berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah itu berhasil Rasulullah hancurkan. Banyak juga umat-umat kafir yang di sana, yang kalau memang Rasulullah sendiri tidak bersifat pemaaf, pasti mereka dibunuh. Akan tetapi beliau mengatakan bahwasanya masuklah kalian ke rumah Abu Sufyan, atau masuklah kalian ke Baitul Haram atau ke sekitaran Ka'bah, Masjidil Haram, maka kalian akan selamat. Kalau dengan itu, dengan kepemaafannya beliau, Rasulullah, banyak umat kafir di Mekah menjadi mu'alaf, menjadi masuk Islam pada saat itu serentak berbondong-bondong. Nah, maka dari itu bulan ini merupakan bulan kemenangan juga bagi umat Muslim karena berhasil menaklukkan kota Mekah, berhasil mengadakan Futu Mekah, pembebasan kota Mekah daripada orang-orang Yahudi, daripada orang-orang kafir Yahudi. Nah, tentunya korelasi di bulan Ramadan saat ini dari 3 peristiwa penting yang memang sangat besar terjadi di bulan Ramadan, kita dapat petik hikmahnya. Yang pertama, dengan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan ini menjadikan kita seharusnya lebih bisa lebih rajin dalam membaca Al-Quran. Tentunya tidak hanya membaca saja, mengamalkannya pun dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari pun jangan sampai dilupakan. Itu hikmah yang pertama, kita bisa lebih memperdalam dan lebih mempersering membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, dengan kegigihan dan perjuangan umat Islam kemarin ketika di bulan Ramadan ada perang Badar, maka kita pun bisa mencontohkan umat Islam, kaum muslimin itu dengan perjuangan kita selama berpuasa ini. Kita berjuang untuk menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan lidah, lisan yang keluar, ucapan yang keluar. Kita disaring, difilterisasi ketika Ramadan. Tentunya dengan menahan dahaga dan juga lapar, itu sudah melakukan suatu perjuangan. Yang ketiga, kemenangan, yang mana kemenangan kemarin pas Futu Mekah kita akan kembali dapatkan ketika Ramadan, yaitu ketika kita sudah melakukan perjuangan puasa itu. Maka ketika kita sudah berpuasa, insya Allah buah daripada kemenangan itu akan kita petik dan layak kita dapatkan. Kemenangan berupa sesuatu yang memang tidak bisa dirasakan secara langsung, akan tetapi nanti nikmatnya akan kita tabungkan untuk bekal di akhirat nanti. Kiranya sekian sedikit sekapur sirih tentang peristiwa penting dan hikmah-hikmahnya yang memang perlu ditaati, diteladani. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan selancar mungkin. Jangan lupa kita beribadah. Semoga sahabat Faslun di sini kuat sampai tamat menjalankan ibadah puasanya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.